Kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Brunei RT 07 RW 02, Kelurahan Baru Pangkalan Bun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, pada Minggu malam 14 Agustus 2022 pada pukul 19:40 waktu Indonesia Barat kembali terbakar yang menghanguskan belasan rumah warga dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api yang membakar seluruh bangunan rumah warga yang rata-rata berbahan dasar dari kayu dan jarak rumah warga yang satu dengan yang lainnya saling berdekatan membuat api dengan cepat membakar dan merambat ke rumah lainnya sehingga kebakaran semakin meluas. Minimnya penerangan dan akses masuk ke lokasi yang menyempit akibat kerumunan warga menjadi salah satu penghambat tim pemadam kebakaran untuk bekerja maksimal. Dengan menurunkan 8 unit damkar milik pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat, 4 unit damkar milik BPBD Kota Waringin Barat, 1 unit milik relawan Belakar Kota Waringin Barat, 1 unit milik relawan Humas Singgah Itah Kota Waringin Barat, dan 3 unit mobil PMI Kota Waringin Barat. Tidak ada korban jiwa, namun 3 orang anggota damkar harus dilarikan ke rumah sakit akibat kelelahan dan terhirup asap. Kebakaran yang terjadi bukan yang pertama kalinya, namun juga pernah terjadi di tahun 2014 lalu yang membakar puluhan rumah warga yang ada di pinggiran Sungai Arut. Dari belasan rumah warga yang terbakar tadi malam ada 3 buah rumah yang harta bendanya tidak bisa terselamatkan. Hanya pemiliknya tinggal baju selembar di badan karena pada saat kejadian pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Ini di lokasi RT 7 Kelurahan Baru Jalan Brunei. Sampai dengan saat ini kan kita masuk sampai dengan jam berapa ini, jam 21.25 ini masih dalam tahap pendinginan. Dan kejadian ini mulai jam 7.40 dan kita belum tahu asal-usul api itu dari apa dari dapur atau konsumsi listrik, kita nggak tahu persis. Dan kelihatannya cukup banyak yang terbakar ini, kurang lebih di atas 10 rumah yang terbakar. Dan posisi pada saat pendinginan ini pun kita masih meraba-raba karena kan penerangan yang sangat minim. Ada korban? Korban sementara tidak ada, cuman anggota kami agak tepar. Kurang lebih ada 3 orang. 1 orang dari Ketua Menggalayuda Kubai Batu Bawah, 2 orang dari anggota kami damkar, 1 itu kena asap dan 1 sempat dilarikan ke rumah sakit. Terhirup asap mungkin. Dan ini kondisi terakhir anggota kami yang di rumah sakit sedang masa pemulihan. Berapa armada yang diturunkan, Pak? Armada kurang lebih untuk damkar aja 8 unit. Ditambah mungkin berapa unit BPD, 4 unit katanya BPD. Dari apa ini? Dari PT? Termasuk dari ambulan, Manggalakni, untuk BPD, termasuk dari Humas Singgah Itah yang kita opor dari arah sungai. Belakar Rumah Singgah Itah. Yang menjadi kendala pemadaman apa? Yang menjadi kendala pemadaman ini masyarakat yang banyak menonton. Jadi akses kami untuk masuk itu agak sulit. Cuma respon time kami di bawah 15 menit itu tercapai. Kita dapat laporan dari masyarakat, alhamdulillah dari kawan-kawan baik itu dari kepolisian Polres Kota Waringin Barat dan juga dengan kawan damkar, ada juga dari PMI, BPD, alhamdulillah dengan reaksi cepat langsung mendatangi TKP dan berusaha melakukan pemadaman. Untuk saat ini kondisi sudah dapat dikendalikan, namun masih kawan dari damkar masih melakukan pendinginan. Kemungkinan untuk olah TKP terkait penyebab kebakaran itu akan kita lakukan besok pagi dari kawan-kawan Inapis Polres Kota Waringin Barat. Dan selanjutnya juga untuk total kerugian itu masih ditafsir. Tapi sekarang kami fokus kepada korban. Kita akan mendata korban, juga mencoba mengecek apakah ada kawan dari PMI juga mengecek apakah ada korban yang mengalami korban atau korban luka bakar atau tidak. Jadi sementara kita fokus ke masyarakat yang terlebih dahulu yang menjadi korban, baru selanjutnya besok kita melihat bagaimana kerugian materi yang terjadi besok. Untuk diperkirakan jumlah rumah yang untuk sementara bisa kita itu mungkin sekitar belasan rumah, tapi kita belum bisa memastikannya karena kondisi di dalam masih panas dan di sini juga listrik sudah dipadamkan.
Jadi kemungkinan besok termasuk juga dengan penghitungan kerugian dan juga sekalian olah TKP. Untuk kendala yang dihadapi terutama dari masyarakat sekitar ketika terjadi peristiwa. Nah ini kendala yang biasa kami hadapi saat terjadi kebakaran itu klasik ya. Jadi banyaknya masyarakat yang berkerumun, kemungkinan sebagian juga ingin membantu, namun sebagian juga masyarakat hanya untuk menonton. Jadi kita tidak menjudge masyarakat tersebut mengganggu, tapi tolong kita setiap hari, setiap kejadian seperti ini ya kendalanya terhadap jalur dari kawan-kawan pemadam, juga baik itu dari kawan-kawan PMI ataupun ambulans, juga kawan-kawan polisian, itu udah klasik. Jadi jalur pasti tertutup oleh masyarakat. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kota Waringin Barat, apabila ada terjadi kebakaran seperti ini lagi ataupun di tempat lain, mohon untuk kawan-kawan masyarakat memprioritaskan jalur untuk diamankan, terutama untuk dilintasi oleh damkar, kepolisian, dan juga ambulans, sehingga untuk pemadaman bisa lebih cepat, mungkin juga korban bisa kita selamatkan lebih cepat, dan kegiatan bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Dan mudah-mudahan kerugian juga menjadi lebih kecil. Izin Pak, Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Rudi Bintoro, Sampai TV melaporkan.